Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan membuka presentasi kelompok kami yang berjudul ergonomi. Sebelum kita bahas materi ergonomi, di sini saya akan mengenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Yusran Pratama dengan NIM 220201601035. Yang kedua, Abel Anugrah Johannes dengan NIM 220201602018. Dan ketiga, Sabila Salwa Dahsyat dengan NIM 220201602009. Dan saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Kasman dengan NIM 220201602008. Di sini saya akan membacakan apa yang dimaksud pengertian ergonomi. Ergonomi merupakan disiplin ilmu yang peduli akan adanya keserasian antara manusia, fasilitas atau mesin, dan lingkungan. Ergonomi pun menempatkan manusia sebagai unsur utama, terutama dalam kenyamanan, kemampuan, dan batasan lainnya. Setiap harinya, manusia menggunakan sistem atau produk yang menunjang kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari. Seperti contoh, sistem pembagian shift pekerjaan dalam suatu perusahaan yang tidak teratur. Pegal-pegal pada leher, punggung, atau pergelangan tangan pada saat bekerja. Dengan komputer. Penerangan dalam suatu ruangan yang terlalu gelap atau terang. Kesulitan pada saat menggunakan suatu mesin perangkat keras ataupun software, juga kecelakaan kerja yang terus meningkat. Hal ini merupakan beberapa contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya berkaitan dalam ilmu ergonomi. Kehidupan peradaban manusia sejatinya tak lepas dari ilmu ergonomi. Dan adapun pengertian lain dari ergonomi ialah ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia, ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan. Pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk membacakan materi apa saja ruang lingkup ergonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Salwa Dahsyat dengan NIM 220201602009. Akan melanjutkan materi dari teman saya yang membahas tentang pengertian ergonomi. Saya akan membahas tentang ruang lingkup ergonomi. Ruang lingkup ergonomi terbagi menjadi 4, yaitu ergonomi fisik, ergonomi organisasi, ergonomi kognitif, dan ergonomi lingkungan. Saya akan menjelaskan dengan singkat dari keempat ruang lingkup ergonomi tersebut. Yang pertama yaitu ergonomi fisik. Ergonomi fisik yaitu yang berkaitan dengan tubuh manusia, karakteristik fisiologi, gerakan manusia, dan seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Contoh salah satu perwujudannya yaitu ketidakcocokan seseorang dengan desain dan furniture yang digunakan dalam sebuah ruang kerja. Selanjutnya yaitu ergonomi organisasi.
segala hal yang berkaitan dengan cara pandang organisasi, termasuk dalam proses berjalannya organisasi terkait cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, ergonomi kognitif. Ergonomi kognitif mencakup proses mental manusia beserta kemampuan ingatan, reaksi, dan persepsi masalah dalam ruang lingkup ini untuk menentukan beban kerja yang harus dilakukan dengan analisis kemampuan seseorang terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu ergonomi lingkungan, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan secara fisik. Contohnya tingkat pencahayaan setiap ruangan, temperatur kebersihan ruangan, temperatur, kebersihan ruangan, sirkulasi udara, tingkat kebisingan yang terdengar, dan getaran pada lokasi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat ergonomi yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Abel Anugrah. Sekian dari pembahasan materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Abel Anugrah Johannes, NIM 220 201 602 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ergonomi. Yang pertama, ergonomi meningkatkan produktivitas, dan yang kedua, ergonomi meningkatkan kualitas. Tiga, ergonomi meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang keempat, ergonomi menciptakan budaya keselamatan yang lebih baik. Kelima, ergonomi mengurangi biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat ergonomi. Penerapan ergonomi di tempat kerja dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi proses bekerja dan tempat bekerja. Manfaat ergonomi dapat diberikan manfaat bagi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta dapat memberikan manfaat lain termasuk meminimalkan usaha bekerja, mengurangi terjadinya kerusakan pada peralatan bekerja, meningkatkan produktivitas pekerja. Di tempat kerja yang telah dirancang dengan baik, tentunya pekerja dapat meningkatkan produksi lebih banyak dengan usaha yang minimal, dan penekanan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Manfaat ergonomi dapat dicapai melalui pekerja lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan kerja, analisa proses kerja Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ergonomi. Pada dasarnya, prinsip ergonomi memungkinkan kita untuk mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan bisnis menjadi area yang aman dan sehat bagi para pekerja. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja. Menurut Baiduri dalam Diktat Kuliah Ergonomi, terdapat beberapa prinsip ergonomi yaitu sebagai berikut. 1. Bekerja dalam posisi atau postur normal. 2. Mengurangi beban berlebihan. 3. Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan. 4. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. 5. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan. 6. Minimalisasi gerakan statis. 7. Minimalisasikan titik beban. 8. Mencakup jarak ruang. 9. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Serta yang ke-10, melakukan gerakan atau olahraga dan perenggangan saat bekerja. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ergonomi telah dikenal manusia sejak zaman prasejarah. Dengan terus berkembangnya manusia, maka ilmu ergonomi juga akan selalu berkembang. Ergonomi memberikan peranan yang penting dalam meningkatkan faktor keselamatan kerja dan kesehatan kerja, juga tingkat efektivitas dan efisien pekerjaan manusia di berbagai bidang, baik dengan peningkatan optimasi dalam perancangan sistem kerja,
penggunaan fasilitas mesin dan software, dan lain-lain. Setelah memahami tentang apa itu ergonomi, tujuan ergonomi, sejarah ergonomi, serta pemecahan permasalahan ergonomi industri, maka kita dapat mengaplikasikan ilmu ergonomi tersebut. Contoh beberapa hal yang dapat kita implementasikan yaitu antropometri, ilmu perancangan produk, dan lain-lain sebagainya. Saran dari materi ini yaitu setiap aspek dalam kehidupan manusia tidak luput dari ilmu ergonomi di dalamnya. Setelah memahami tentang apa itu ergonomi dan ruang lingkupnya, diharapkan kita dapat mengaplikasikan ilmu ergonomi di kehidupan sehari-hari kita, minimal untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi di atas dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.